Dongeng dunia kita semuanya. Ya, tentu saja masih bersama Kak Rati dan juga Kak Nanda. Yuhu, dan kita tadi udah sampai mana adik-adik? Sampai di Kebumen ada cerita yang menarik untuk diangkat, Kak. Tapi kita sapa dulu, itu ada yang baru datang. Oh, ada yang baru datang. Bawa kacang, bawa makanan, cemilan. Ya ada yang sambil makan siang boleh, sambil disuapin atau makan sendiri. Boleh banget. Pakai sayur bening, sayur asop. Yang pastinya sehat dan kebutuhan vitaminnya pasti tercukupi. Isi piringku. Ya, dan adik-adik tadi Joko Sangkrip ya ceritanya ini tentang cerita rakyat dari Kabupaten Kebumen. Kita lihat ini sosok Kak Nanda hari ini jadi Joko Sangkrip. Gagah, badannya atletis, Bung. Dia adalah anak bungsu dari Kyai Hanggoyo Yudo. Wih, kan ini anak pangeran ini. Wah, lu kenapa anak pangeran kayak gitu? Loh, tapi kok kenapa? Anak pangeran loh. Udah mandi belum? Ih, adik-adik ini kenapa? Kok Joko Sangkrip gatel-gatel kayak gitu, garuk-garuk mulu, gatel? Ternyata Joko Sangkrip yang merupakan anak pangeran atau putra Pangeran Puger ini sakit-sakitan. Joko Sangkrip mempunyai sakit kulit yang tidak kunjung sembuh. Dia sudah berobat kemana aja Joko kamu berobatnya? Saya sudah mencoba ke... Nggak ada rumah sakit ya zaman itu ya? Nggak ada, tabib. Saya sudah ke tabib yang ini, saya sudah ke tabib yang itu. Kedukun. Kedukun saya sudah berendam di mana? Berendam di situ, di sana, sini, situ. Tidak ada yang bisa sembuhkan saya, Kak Rati. Waduh, kasihan banget ya. Adik-adik pernah ada yang gatel? Aduh, kena nyamuk aja udah nangis. Ya. Tapi kadang-kadang kena nyamuk, kena minyak kayu putih udah sembuh. Ini ternyata Joko Sangkrip sampai sekujur badannya itu sakit gatel, garuk-garuk terus dan bernaak-naak sampai bau. Adik-adik, karena Joko Sangkrip sakit tidak kunjung sembuh, akhirnya Joko Sangkrip sedih dan ia mengembara meninggalkan kampungnya untuk mencari pengobatan. Di mana ada cerita, di sana ada yang bisa nyembuhin. Pergi ke sana. Di sana. Ke sana. Yang jelas Joko Sangkrip membulatkan tekad meninggalkan keluarganya supaya bisa sembuh. Masuk hutan. Keluar hutan. Dilalui oleh Joko Sangkrip demi kesembuhan. Dan akhirnya suatu malam adik-adik, Joko Sangkrip mendapat bisikan. Karena ternyata melihat kesungguhan dari Joko Sangkrip, ada sosok yang baik hati. Membisikkan cara supaya Joko Sangkrip bisa sembuh. Bisikannya apa, Joko? Saya disuruh untuk bertapa di dalam sungai, Kak Rati. Oh, juga di siang hari saya harus berjemur untuk bertapa menyembuhkan kulit saya, Kak Rati. Bertapa di sungai berarti berendam? Iya. Wow, ternyata adik-adik Joko Sangkrip dibisikin supaya dia mau berendam di malam hari di sungai. Bayangkan dingin, suruh berendam di dalam air. Sabar ya Joko. Sementara siang harinya di tengah panas terik matahari, Joko Sangkrip harus berjemur. Wow. Ya, adik-adik karena dengan kesungguhan hati, akhirnya Joko Sangkrip melakukannya. Malam hari bertapa sambil berendam di sungai. Kemudian siang harinya Joko Sangkrip berjemur di bawah terik matahari. Dan kemudian Joko Sangkrip tidak hanya sampai di situ adik-adik. Di sebuah pohon di sore hari Joko Sangkrip pun bertapa di bawah pohon benda. Nah, itu pohon apa, Kak Rati? Pohon benda. Adik-adik pernah ngelihat pohon beringin? Pernah? Beringin kayak di alun-alun. Iya, kayak di alun-alun. Cuma kalau di alun-alun kan pohonnya emang besar ya, Kak Rati. Besar dan ada akar-akar menjuntai. Nah, kalau pohon benda ini bedanya apa Kak Nanda? Tingginya bisa sampai 15 meter, bisa sangat tinggi sekali. Tinggi sekali. Terus
Berarti besar kayak pohon beringin. Hampir sama, cuman tidak ada daun menjuntai. Oh, Dia tidak ada akar yang tidak lebih, ada. lebih tebal, lebih Jadi besar. cuma pohon besar. Iya, tapi akarnya itu menjulur kemana-mana, Kak Rati. Nah, katanya tadi enggak. Akar yang di bawah. Oh. Iya. Akar serabut. Iya. Kalau pohon beringin akar yang di atas Iya, pohon di ya ke bawah. Iya. Wow, ini pohon benda adik-adik itu pohonnya besar sekali seperti ini nih. Nah, ini pohonnya seperti ini ya. Tuh kan, Joko Sangkrit bertapa di bawah pohon benda. Dan pohon benda ini adalah milik Kinologati. Iya, karena setiap pohon biasanya ada yang mempunyai ya. Kinologati. Nah, adik-adik suatu ketika Kinologati dan keluarganya itu juga sakit adik-adik, nggak bisa jalan. Dan seluruhnya Kinologati dan keluarga. Terus tiba-tiba dapat wangsit nggak kira-kira? Kinologati bermimpi. Iya. Mimpinya apa, Kak Rati? Jika ingin sembuh, dia harus ketemu dengan orang yang sedang bertapa di bawah pohon benda. Wow. Iya. Tapi dia sudah tahu belum ya, Kak Rati, kalau yang bertapa itu si Joko? Ya nggak tahu. Wong tiba-tiba Joko Sangkrit tuh main tapa aja di bawah situ. Nah, kira-kira si Joko akan sembuh atau tidak ya, teman-teman? Ya, karena ada syaratnya. Nah, ternyata Kinologati dalam mimpinya itu harus menyuruh Joko Sangkrit yang sedang bertapa dipindahkan ke rumahnya, diajak ke rumahnya, gitu. Silaturahmi. Oh, bukan. Lebaran kali ya. Oh, kirain mungkin kasihan gitu ya. Joko Sangkrit gak punya rumah kan? Itu siapa itu? Ada orang itu. Kasihan. Kok tidak bergerak sama sekali? Kan tapa. Oh, Diam. iya. Kalau tapa gimana tapa? Tapa di bawah pohon besar, tidak makan, tidak minum. Nafas enggak ya? Nafas enggak, Kak Nanda? Oh, nafas. Ternyata bernafas. Sampai adik-adik. Ya. Begitulah adik-adik akhirnya Kinologati bangun dari tidurnya. Aduh, ini aku mimpi betul. Apakah betul di pohon benda ada orang? Waduh, kira-kira ada nggak ya? Kira-kira penyakitnya Joko Sangkrit kira-kira sembuh atau tidak ya, Nah, Kak Rati? kita ada pertanyaan. Ternyata apakah Kinologati bisa mendapati orang yang sedang bertapa di bawah pohon benda? Dan apakah penyakit dari Joko Sangkrit bisa sembuh? Setelah ini nih, kita nyanyi dulu yuk. Nyanyi apa ya? Gimana kalau nyanyi ini? Apa, Kak Rati? Kan kita lagi di hutan gitu. Di pucuk pohon cemara, burung kutilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang hari, mengantar jemu-jemu. Ini dia.